siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat baik ini, dan terima kasih untuk kehadirannya memenuhi undangan kami. Sengaja memang kami DPP Kongres Advokat Indonesia yang didukung oleh Ketua Umum Kadin dan para senior yang lain menyelenggarakan atau mengadakan forum pada siang hari ini, yang sesungguhnya memang kami peruntukkan forum ini untuk para senior, untuk funding funds kita terkait dengan proses atau dinamika yang sedang berkembang sehubungan dengan pembahasan rancangan undang-undang advokat. Begitu pentingnya, urgent dan mendesaknya bagi kami masyarakat advokat Indonesia RUU itu disahkan. Tetapi realitas memang ada sebuah dinamika yang berkembang, sebagaimana yang bisa kita potret, bisa kita baca setiap hari. Tetapi kita semua meyakini, para advokat Indonesia meyakini bahwa paling pada para sinoren ya, sangat bijak di dalam melihat kebutuhan perlindungan hukum, kebutuhan undang-undang yang betul-betul memprotek advokat Indonesia. Oleh karena itu, terkait dengan proses RUU yang sedang berkembang, terkait dengan dinamika yang sedang berkembang, tentu saja kita semua ingin sekali mendengarkan pandangan, pendapat, dan sekaligus support dari Founding Fathers Advokat Indonesia dan para senioren yang pada siang hari ini sudah hadir di hadapan kita semua. Oleh karena itu, sekali lagi forum ini adalah forum beliau-beliau, ya. Kami persilahkan kepada Bang Buyung, Prof. Uci Kaligis, Bang Mulya, Pak Pram, Bang Herman, ya, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses dan dinamika RUU advokat tersebut. DPP Kongres Advokat Indonesia dan DPP Kadin tentu saja sangat concern, ya, di dalam perjuangan RUU ini. Sangat serius dalam perjuangan ini karena kami ingin mempersembahkan sesuatu yang nantinya akan menjadi peradaban baru bagi kehidupan advokat Indonesia untuk menjadi lebih baik, berkualitas, mandiri, dan kuat. Demikian kira-kira pengantar dari kami, dan forum ini sepenuhnya kami serahkan kepada para seniornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Rumah Sakit Komplain, ya, sahabat sekerja ini, para advokat, paling menurut dengan istilah komplain. Saya bahagia bisa berada di antara saudara, masih capek malam cara peringatan ulang tahun saya ke-85. Kalau saya habis subuh pagi lihat di kaca, ya Allah, alhamdulillah, subhanallah, tahu nyanyilah dengan segala suka duka sampai tahun kehidupannya zaman revolusi sampai sekarang. Saya merasa perkabungan lahir jalan masih bisa berpikir, masih bisa terjadi. Saudara-saudara, kalau kita bicara profesi advokat, saya selalu ingin mengingatkan kembali pada hakikat profesi advokat. Asal-asalnya, advokat itu dari zaman Yunani kuno terus sampai ke abad pertengahan, sampai ke zaman modern, sampai ke zaman sekarang setelah menjadi komersial. Itu pada dasarnya hakikatnya adalah satu upaya
dari kaum profesional ini untuk memberikan bantuan hukum, membela orang yang kecil yang tertindas teraniaya, orang yang menderita hidupnya, sama-sama dokter yang membantu orang yang menderita karena penyakit. Kalau lawyer itu dari asalnya juga membantu menolong orang yang menderita karena problem masyarakat. Karena sistem masyarakat dia menjadi korban sistem masyarakat, sistem sosial, sistem hukum. Itulah sebetulnya hakikat dari saya bukan ya, menolong orang, membebaskan orang dari penderitaan hukum yang dialaminya. Nah, hakikat ini saya harap terus dibangun terus sebagai semangat profesi advokat Indonesia, supaya jangan akhirnya hanya melihat dari materi atau finance. Kalau ada perkara nomor satu saya berapa dananya, jangan sampai begitu. Sakit kok saya di dalam. Kalau ada advokat yang berpikir nomor satu mana dananya berapa. Apalagi kalau ada hitung-hitungan berapa buat hakim, berapa buat jaksa, berapa buat polisi, rusak profesi kita. Kalau advokat berpikir begitu. Ya, ini salah satu nasihat saya lah pada kalian yang muda-muda ya. Terima kasih. Sekarang berikutnya, kembalikan pada hakikat advokat itu adalah satu upaya ikhtiar manusia pada sesamanya, pada manusia juga untuk membela, menolong orang yang dalam kesulitan karena problema hukum. Dan sebenarnya subbagiannya dari problema masyarakat. Hukum bagian daripada masyarakat, masyarakat. Nah, dengan pemahaman dan pemikiran seperti itu, sebenarnya advokat Indonesia juga, kalau saya bagaimana saya kembalikan pada bagaimana saya belajar dari para senior kita, Pak Lukman, ada Pak Mr. Iskak, Pak Mr. Lukman, dengan Pak Mr. Taslim, Hashim Mahdan, ya, dan semuanya lah ya, Pak Yap Yamhin, Pak Ciam Yukyam, ya, begitu banyak tokoh senior saya dulu. Itu semua selalu ada lagi dari rasa perempuan sesuatunya yang paling saya kagumi waktu itu. Itu semuanya menekankan tentang hak ya kan? Untuk kepentingan itu rela mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, membela orang tanpa duit, nggak peduli kan kantornya, tinggal kantornya untuk mengurus para anak mahasiswa di ITB baru, untuk kita membela para mahasiswa ITB. Ya, bagaimana Pak Yap juga, Pak Haryono, Citrus Bono, Pak Suparjo, Pak Rasat, semua ikut ke Bandung bela CTV itu apa pamrih. Kita hanya bantu apa? Paling datang kumpul makan di rumah yang di dapur umum dibuat oleh para CTV. Masing-masing kita harus istirahat sendiri di rumah mahasiswa, ke rumahnya waktu itu rumah seorang advokat, saya ingat di sana numpang. Jadi kita sense of solidaritas, itu rasa persaudaraan, brethren, ya kalau bahasa asingnya Inggrisnya brothers, banyak brothers dan brethren. Karena sesama advokat itu saudara seperjuangan, saudara sependeritaan dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Cita-cita, ambisi yang utama kalau dalam hati itu dalam menegakkan kebenaran keadilan. Dan dalam menegakkan kebenaran kita melawan siapapun yang kita anggap menginjak-injak kebenaran keadilan. Jangan takut, saya selalu bilang. Semalam tidak tahu bagaimana dulu. Saya masih ingat 40 tahun yang lalu Pak Beliau dalam saya. Jangan takut melawan siapapun demi tegaknya kebenaran keadilan. Ada pepatah, ya. Credo kita. Saya pakai dulu saya jadi terkenal di Indonesia. Terkenal bukan dari saya hanya mengutip pihak Justia lewat keluh. Tegakkan keadilan sekalipun lagi runtuh. Itu dikutip oleh Singapore Times, ya, Straits Times, semua Bangkok Times semua. Saya katakan tegakkan keadilan sekalipun lagi tidak runtuh. Nggak takut kita bumi runtuh, goyang untuk kebenaran keadilan. Nah, jadi saya kira credo itu, sumpah itu, ikrar itu harus dijauhi daripada ikatan ini. Nah, ini membedakan kita dari mungkin dari profesi lainnya. Tapi orang
buang itu, terang itu ya. Desakan luapan dari dalam hati sanubari itu untuk memperjuangkan kebenaran kalian itu menghadapi siapapun tidak gentar, tidak goyang. Dia membagi duit, jabatan, kekuasaan, lewat itu semua. Karena komitmen pada cita-cita kebenaran dan keadilan. Nah, dengan itulah profesi kita akan terformat. Orang lihat kita, profesi atau parti ketua yang mulia. Kalian sering berbagai istilah profesi mulia. Tapi sadarilah makna yang mulia itu letaknya di sana. Karena memperjuangkan kebenaran dan keadilan seseorang atau golongan sekelompok tanpa pamrih, tanpa mengingat di belakang salai gue dapat berapa ya. Nah, sebagai ilustrasi bagaimana dulu zaman Romawi kuno seorang advokat itu memang tanpa pamrih. Saya ceritakan sedikit anekdot yang saya pernah baca beberapa tahun yang lalu. Zaman dulu Romawi, kalau sidang mahkamah itu kan besar-besar mahkamah pengadilan. Datanglah seorang advokat pakai baju toga, membawa kliennya. Klien itu mesti dibawa. Dan kayak kita sekarang, saya pernah coba, misalnya hakim ini nggak mengerti. Kalau ini pengadilan, di sini jaksa, kita datang pembela, kita tidak nunggu di situ. Kita datang bersama klien kita, anak kita selama kita, bawa ke depan. Kita hadapi semua orang itu. Di klien saya dengan bangga. Saya dia pun merasa bangga. Didampingi oleh seorang advokat. Itu maknanya didampingi, bukan didampingi duduk begitu. Suruh datang sendiri dari Borgol, apalagi di Malaysia itu tak benar. Saya menghadiri sidangnya sahabat saya itu. Anwar Ibrahim. Di depan sidang baru dibuka borgolnya. Marah saya kan mereka. Gimana cara masih bisa cara zaman kolonial masih dipakai. Di kita juga dulu begitu. Di rantai, bukan tangan, kaki juga, dan duduk. Jadi duduk. Kalau duduk di bawah. Itu sikap feodal. Sikap yang akan menghina kemanusiaan. Yang semua itu dirubah, kita kan nggak boleh lagi. Ya, kalau ada hakim yang terlalu otoriter, terlalu kasar sama terdakwa, kita sebagai pembela atau jaksa harus berani menegur hakimnya, nggak boleh. Ya, kita kan meneliti asas bukan demokrasi aja, kita beri kemanusiaan. Jadi menghadapi seorang terdakwa atau tersangka itu, harus dilihat bahwa dia juga ada kemanusiaannya, sama-sama hakimnya, sama jaksanya mau pembela. Kemanusiaan itu kan universal nilai. Ya, nggak melihat jabatan, baju, atau pangkat, atau uangnya, tapi kemanusiaannya. Saya selalu dengan ayah saya selalu katakan, lihatlah orang itu baiknya, ya, kebaikan dalam hati nuraninya, itulah manusia. Jangan bajunya. Nah, dengan kita melihat kemanusiaan orang itu, kita juga bisa menghargai orang itu. Ya, kalau dia sakit, dia dicubit, dia diinjak, kita pun merasa sakit. Nah, kembali pada profesi kita ini. Zaman dulu yang saya baca, tentang para buku apa ya. Saya sering pakai ini selama 30 tahun ini. Bagaimana zaman Romawi dulu, seorang advokat itu dengan baju jubah. Kantong di belakang. Sini kantongnya. Tidak di samping kanan kiri. Seperti kita sekarang. Gitu kan ada kantongnya. Dulu tidak ada kantong. Tabung tidak boleh. Kantong di belakang. Tidak boleh tahu apa. Jadi pembela orang itu gagah, sudah bicara dia pidato pledoi gitu. Orang tepuk tangan semua. Sampai pulang dia balik, orang kasih sumbangan ke belakang dia gitu. Macam-macam gitu. Koin sampai berarti. Tapi di rumah dia tidak akan sedih, tidak akan malu, tidak akan heran. Isinya bukan uang, batu. Tapi dia tidak akan dia akan terus membela. Sekalipun isinya batu. Nah, itulah menunjukkan ya satu semacam metafor mengenal betapa mulianya profesi advokat itu. Orang tidak melihat apa uang atau bukan uangnya. Taruh kantongnya pun di belakang, jadi yang tidak tahu apa isinya. Jadi kalau dibilang profesi advokat itu mulia dulu, memang itu ya, hakikat itu satu upaya manusia membela sesama umat manusia. Ya, tanpa memikirkan
imbalan apapun. Yang ada pasti sharing penderitaan. Satu kata merasa share, maka ikut menderita seperti itu ya. Dan klien yang paling berbahaya adalah kalau dia tahu lawyernya ikut merasakan penderitaannya. Bukan hanya mendengar atau memanfaatkan untuk profesi dia, tapi mendengar dan merasakan penderitaan si klien ini. Sama lah kalau itu dokter. Kalau dokter yang sangat prihatin kan, tahu penyakit kita. Bandingkan sama dokter yang ada, ya sakit apa? Keluhannya apa? Kasih resep udah. Beda kan? Saya kalau dokter itu saya sosial Pak. Dokter nggak tahu diri. Ya kan? Dia kasih secari kertas resep udah. Dia tidak ada pasal sharing problem sakitnya orang itu, penderitaan orang. Ini dokter yang sharing, kita merasa dokter itu jadi ikut prihatin, yakin penderitaan. Itu juga lawyer, ya, kembangkan sikap itu dalam tubuhannya semua, supaya tidak profesi advokat kita itu berkembang menjadi advokat profesi yang luhur di mata masyarakat, mata sesama umat manusia. Ya, terserah. Dalam perkembangan profesi kita memang saya itu masuk dalam lakukan cita-cita kita dulu hanya ada satu organisasi itu konsep awal. Dari bulan saya termasuk orang yang ikut ya, bersama-sama Pak Yamin, Pak Lukman, Pak Tasrif, Pak Karjo, Pak Aryono memperlukan satu one single band. Apalagi saya sendiri impress melihatnya misalnya bagaimana di Inggris, di Belanda, di Amerika juga menurut situ Belanda sampai sekarang masih in order para advokat. Ya. Di Inggris juga masih seingat saya satu barrister, ya, satu solicitors. Nah, sana memang sistem itu pecah. Advokat di kita di sana menjadi dua profesi. Advokat itu kita kan di dalam dan luar pengadilan, di sekitar tambahan pengadilan. Advokat di kita mencakup pekerjaan profesi hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Kalau sistem Inggris, Amerika, Anglo-Saxon itu dipecah. Yang di dalam peradilan, dalam sidang, membela di sidang ring itu, namanya barrister. Karena itu bahasa barrister. Dia berhak membela di dalam ring. Tapi pekerjaan di luar ring tidak boleh dikerjakan oleh barrister, tapi solicitors di luar. Ya, jadi barrister di dalam pertarungan, solicitor di luar. Tugas solicitor mengumpulkan semua. Jadi klien tidak ke barrister langsung. Dulu ya, setahu saya begitu, waktu saya belajar dari sekolah. Solicitor yang menerima semua klien. Dia bikin briefingnya, brief case-nya semua dia susun. Setelah dia selesaikan nanti baru dia hire siapa barrister. Jadi barrister itu ibarat orang pemula, boxer yang berkelahi di ring. Tidak semua solicitor bisa masuk ke barrister. Bisa. Kita kan semua advokat bisa sidang. Dalam sistem negosiasi tidak bisa. Yang hanya bisa sidang itu barrister aja. Jadi advokat yang terpilih saja yang baru bisa beracara dalam persidangan. Yang lain di samping menyusun bekasnya, perkaranya, kasusnya, pledoinya, ya semuanya disiapkan. Tapi yang membaca itu barrister. Tapi oke lah, itu sistem yang lain ya, berkembang membesar profesi. Tapi kita satu advokat di dalam dan luar pengadilan. Nah, karena kita merupakan single ya, baru di kita dulu dari luar. Maka kita tidak memperjuangkan undang-undang advokat begitu, ya untuk single bar. Dan alhamdulillah dengan suap payah undang-undang itu berhasil. Tapi tentu saja, walaupun single bar di dalam benak kita dulu single bar ini akan demokratik. Ya, demokratik dan benar-benar akan bisa memayungi, mengelola semua advokat secara demokratik juga, berdasarkan the rule of law. Bukan menjadi satu oligarki, menjadi satu organisasi itu secara otoriter, seakan milik dia. Tidak boleh begitu.
Ini yang saya sesalkan. Yang namanya Otto Hasibuan murid saya, sama sama Todung. Berbeda. Bedanya cuma satu. Kalau Todung dari LBH, dari anak LBH tampilnya, kalau yang namanya Otto Hasibuan dari kantor pribadi saya. Jadi anak ini menurut saya terlupa pada cita-cita. Dia sendiri saya besarkan, saya gaji untuk jadi advokat yang benar. Nah ini yang saya bilang, karena kalau jadi advokat jangan lupa izin pada kulit, pada kulit. Inti saya itu adalah satu pengabdian pada kemanusiaan. Janganlah satu timbul sikap otoritarisme, sikap seakan dia egoisme, egosentrisme, pemilik sehingga dia mau berkuasa terus menerus. Bukan saja para pelanis, kain bersama. Begitu jadi dia mau terus saja nggak mau ganti-ganti. Saya kadang mikir kenapa orang tak capek-capek ya? Memimpin satu organisasi buat terus. Saya kok capek. 10 tahun udah gak tahan. Berusaha, ada orang nggak mau ganti. Saya ngerti apa itu. Sebelum ibu kita yang ngerti itu kejiwaan. Tapi kalau kita masih memilih organisasi yang sehat, demokratik, yang betul menjalankan prinsip-prinsip the rule of law and human rights, itu harus terapkan pada diri kita sendiri. Bagaimana kita memimpin secara demokratis, termasuk kalian lah, ya, yang memimpin atau yang akan memimpin di dalam ini, supaya kemudian ada perkembangan organisasi yang sehat dari bawah terus pantai ayo mengalir. Yang sebelum pantai itu bagus, saya mau ucapkan air mengalir tidak berhenti. Air itu kalau dia mengalir ada tembok, dia coba jalan keluar, tidak ada dia meluap saja mencari keluaran. Itu jalan semangat muat dalam perjuangan sebagai air mengalir yang akan menjadinya sampai mencapai cita-citanya. Saya kira sebagai pengantar cukup dulu ya, dan ada tanya apa? Undang-undang apa kan bisa ada ini namanya? Ya, kemudian apa? Gini, saudara-saudara sekalian, saya kira sih latar belakang historis dan filosofis tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail dan komprehensif oleh Bang Bino. Tapi saya kira sih perlu juga kita tegaskan pada kesempatan bahwa soal single bar atau multi bar yang kita hadapi dewasa ini muncul sebagai akibat dari kisruhnya organisasi advokat yang tidak setia kepada cita-cita kampus. Memang tadi dikatakan oleh Bang Buyung bahwa idealnya dulu kita semua berjuang untuk single bar. Tapi kita melihat dalam perjalanan bahwa single bar itu tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh advokat di Indonesia. Nah, kalau tadi dikatakan oleh Bang Buyung bahwa tujuan advokat itu adalah memberikan akses dalam keadilan seluas-luasnya. Tujuan ini tidak akan tercapai kalau banyak advokat yang tidak bisa menjalankan profesinya sebagai advokat. Profesi advokat itu adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 menjamin hak kita untuk mencari nafkah. Nah, kalau ada organisasi yang menutup pintu bagi warga negara untuk mencari nafkah, organisasi itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945, melanggar hak asasi manusia. Nah, tapi kan bukan semata-mata persoalan mencari nafkah. Tadi Bang Boyo mengatakan watak atau karakter otoriter dari organisasi advokat yang dikelola. Nah, saya ingin mengatakan bahwa terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan statement yang Bang Boyo itu, menurut saya memang marilah kita mengakui secara objektif bahwa kondisi objektif Indonesia tidak memungkinkan advokat itu dikelola dalam satu wadah tunggal
bisa mengakomodasi semua kepentingan advokat yang berada. Nah, dalam demokrasi, hak untuk berorganisasi itu diakui oleh undang-undang. Nah, saya kira gagalan single bar itu membuka pintu bagi kondisi objektif di mana multi bar itu menjadi jalan keluar, menjadi solusi, tidak bisa tidak. Nah, memang ada yang mengkhawatirkan kalau multi bar itu nanti dijalankan, loh, bagaimana mekanisme pengawasan kualitas advokat itu? Bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik advokat? Sekarang ini tidak perlu dikhawatirkan. Karena kalau kita membaca undang-undang advokat, akan ada Dewan Advokat Nasional, semacam Dewan Pers pada dunia pers, yang akan ikut menentukan, membantu standarisasi pendidikan, standarisasi ujian, dan standarisasi pelaksanaan kode etik. Nah, organisasi yang tidak mengikuti standarisasi itu tidak akan bisa eksis, tidak akan bisa hidup. Saya kira kita semua punya komitmen dan saya ingin kita berprasangka positif bahwa kemauan cita-cita kita adalah memberikan pelayanan hukum seoptimal mungkin. Nah, ini jalan keluar yang menurut saya fair, yang tidak merugikan satu organisasi. Semua organisasi punya hak untuk hidup, tidak ada kecuali. Tapi mereka mesti mengikuti standarisasi yang sudah ditentukan. Mereka lolos verifikasi. Nah, apa salahnya dengan kompetisi? Nah, saya mengajak semua organisasi advokat yang ada itu untuk kompetisi. Kita kompetisi aja dengan fair. Dunia wartawan itu juga dulu satu single organisasi, DWI. Ya? Nah, sekarang tidak satu lagi. Ada AJI, ada Asosiasi Jurnalis TV. Oh, mereka, dunia itu tidak cabas dengan multi organisasi pada dunia pers. Dulu hanya ada Federasi Serikat Buruh Indonesia. Ya? Hanya satu tunggal. Sekarang banyak serikat buruh. Malah dinamikanya lebih bagus. Nah, jadi menurut saya, saudara-saudara, Dewan Advokat ini tidak untuk mematikan satu organisasi. Tidak boleh ada organisasi yang dimatikan dengan Dewan Advokat. Saya lihat Dewan Advokat ini adalah untuk mengakomodasi kepentingan semua advokat. Dan dengan standarisasi yang dilakukan oleh Dewan Advokat Nasional, kita berharap bahwa semua ketakutan bahwa nanti kalau dibiarkan organisasi ini berdiri, nanti yang akan jadi advokat itu preman. Menurut saya sih nggak begitu, ya kan? Kita harus jujur juga mengakui bahwa advokat yang nakal itu datang dari semua organisasi. Tidak ada organisasi advokat yang mengatakan semua anggota saya bersih. Nonsen. Tidak ada organisasi advokat yang bisa mengatakan semua anggota saya jelek atau nakal. Enggak juga. Nah, inilah kewajiban dan tantangan pada kita. Nah, saya berharap bahwa semua pihak bisa memahami kondisi objektif. Nah, saya tidak ingin melihat banyak advokat muda di Indonesia itu tidak bisa menjalankan profesi, tidak bisa menjalankan. Tapi saya juga ingin mengingatkan bahwa mereka semua akan dikenakan standarisasi yang ketat. Karena hanya dengan standarisasi pendidikan, ujian, pelaksanaan kode etik profesi ini bisa survive nanti. Kalau tidak, dia akan dilecehkan terus. Tapi monopoli bukanlah jawaban dalam kondisi objektif. Monopoli itu akan cenderung otoriter, seperti kata Bang Buyut tadi. Monopoli itu akan cenderung menguntungkan hanya sekelompok orang. Nah, itu bukan jalan keluar yang ideal buat kita. Jadi saya hanya ingin berharap bahwa penjelasan saya ini
mohon dicatat sebagai satu sikap ya realistis dalam mencari jalan keluar penyelesaian kisruh di advokat yang terlalu lama tidak diselesaikan. Yang dirugikan siapa? Bukan hanya advokat muda terutama, tapi yang dirugikan adalah pencari keadilan. Pencari keadilan yang tidak mendapatkan akses terhadap keadilan. Nah, ini mungkin penjelasan tambahan terhadap apa yang kata Bang Billy tadi. Saya kita semua komitmen untuk mencari jalan keluar yang fair untuk semua, advokat dan masyarakat pencari keadilan. Dan selama ini kan bukan tanpa presiden juga. Sebelum ada Pradi kan juga ada organisasi advokat yang majemuk. Ada IKADIL, ya, ada AAI, ada IPHI, ada Pusbadi. Toh dunia advokat Indonesia tidak kiamat dengan itu. Jadi ini bukan ahistoris. Dulu ada. Nah, tadi Bang Buyung mengatakan Bang Buyung ikut membantu pendidikan Pradi. Saya juga waktu itu waktu bikin IKADIL pertama juga terus hanya seperti itu dengan Ali Said. Jadi tapi sejarah membuktikan bahwa memang tidak jalan sambil baik. Nah, jangan dipaksakan. Kalau nanti secara alamiah nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 100 tahun lagi, ya mungkin. Tapi sekarang ini kita harus we have to do justice to every single young lawyers who wants to be an advocate. Nggak bisa dengan berakhir. Mungkin ini sekedar catatan lain. Ya, baik, saya tambahkan sedikit ya. Jadi saya mau flashback tadi sejarah yang disediakan Bang Buyung sama saudara Mulyadis. Jadi saudara-saudara ya harus dicatat ini sejarah ya, bahwa ide wadah tunggal adalah ide Orde Baru. Ya karena Pak Harto, Pak Presiden Soeharto itu kan sifatnya korporatis. Dia ingin mengontrol, mengawasi organisasi-organisasi terutama lawyer ini, terutama Pradin waktu itu yang dianggap sebagai anak nakal karena sering mengkritik hal-hal kepres-kepres impres yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Undang-undang juga sering tidak sesuai dengan adanya organisasi ekstrajudisial seperti Kopkamtib juga dikritik oleh Pradin. Itu sebabnya Pradin tidak disukai. Oleh karena itulah pada tahun 70-an Ali Said sebagai Menteri Hukum itu sudah mengusulkan kepada Suhardi Tasir sebagai Ketua Pradin untuk menyatukan semua organisasi. Yang tadi sejarahnya kita tahu multibar. Ya, anehnya ini ketika ini disatukan juga tidak bisa bersatu. Setelah undang-undang pun tidak bersatu sebenarnya. Jadi sebenarnya gagal total wadah tunggal ini sebetulnya. Ide dari wadah tunggal ini adalah meleburkan sehingga menjadi satu. Tapi kenyataannya pada waktu sebelum undang-undang advokat dan sesudah itu makin banyak. Jadi sifatnya memang secara alamiah kita ini adalah multi-bar association sebetulnya. Dan kita bisa hidup damai, koeksistensi damai antara organisasi advokat. Tidak pernah ada perkelahian. Justru karena wadah tunggal ini terjadilah perkelahian. Apalagi setelah dijadikan sebagai undang-undang advokat. Sebetulnya undang-undang advokat yang saya ikut menyusun dengan Pak Profesor Natabaya dan Bang Buyung sendiri dan beberapa kawan termasuk bekas Menteri Kehakiman, bukan yang maksud itu Awaludin Hamid ya, itu Hamid Awaludin ya, dengan dia juga disusun. Nah pada waktu itu ide kita adalah mengakui 8 organisasi dan meleburnya. Ternyata pertama banyak, malah pecah. Sekarang juga sama. Paling tidak, menurut saya paling tidak sekarang ada 15 organisasi. Jadi mau apa lagi mengenai bar association tidak bisa disinggah atau diwadahtualkan. Yang saya ingat pada waktu itu, Bang Buyung dengan Pak Yap Yamin itu menentang wadah tunggal. Ya Bang ya, betul ya, kita tentang. Pada waktu itu tidak mau sampai kita membujuk, kalau tidak salah saudara Oji Kaligis, saya termasuk yang membujuk untuk tetap bergabung dengan IKADIN waktu itu. Terbentuk 10 November 1985 di Hotel Indonesia. Nah, disitulah terbentuk ya. Nah, oleh karena itulah, sekali lagi saudara-saudara, masalah wadah tunggal ini ide dari Orde Baru. Kita waktu menyusun undang-undang advokat yang pertama tahun 2003 itu kita setuju disatukan, karena kita melihat di beberapa negara memang bisa disatukan.
Anehnya kalau di Belanda itu berkelahi dulu bersatu, di kita ini bersatu dulu terus berkelahi gitu. Bedanya di situ saja gitu. Kalau dulu di Belanda itu ada apa, Den Haag Bar, Utrecht Bar, dan Leiden Bar dan seterusnya, mereka berkelahi terus sampai akhirnya disatukan dengan advokat tahun 52 kalau nggak salah. Orde van Advocaat. Dan itu disebutkan Advocatenwet itu menyebutkan bahwa NOVA, Nederlands Orde van Advocaat, adalah satu-satunya organisasi di Belanda. Di kita tidak ada di undang-undang itu. Oleh karena itulah tidak aneh kalau sekarang KAI berdiri dan saling mengklaim wadah tunggal. Anehnya semua mengklaim wadah tunggal, tapi tidak ada yang wadah tunggal. Kalau tidak salah dulu AI juga mengakuinya wadah tunggal, IKD juga wadah tunggal. Semuanya dirubah aturan sekarang itu, saya kira ya. Nah, oleh karena itulah sekali lagi bahwa tidak benar ya bahwa dengan single bar atau dengan wadah tunggal ini kita bersatu. Rupanya kita salah waktu itu menyusun RUU advokat. Kita anggap bahwa kita bisa bersatu oleh karena itu dan makin kuat, makin solid. Ternyata tidak, karena kondisi situasi bangsa Indonesia ini lain dengan bangsa Belanda, ya, yang homogen. Sedangkan kita ini heterogen, ya, multikultural, multireligious, multisuku dan sebagainya ya. Sehingga kita disulit untuk disatukan saja melihat kepada Undang-Undang Dasar 45 kita juga itu. Jadi menurut saya sekarang ada tudingan bahwa negara akan ikut campur. Menurut saya dulu memang ada kesalahan. Negara ikut campur dalam ujian dan etika. Babuyung dipecat, hidup ya, oleh Menteri Kehakiman ya. Sedangkan yang kita maksud negara itu seperti sekarang di negara Eropa. Di Inggris itu kurikulum ujian bar exam ya dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agungnya atau Lord Justice-nya, dibantu oleh 11 organisasi seperti Persaja di kita ini, IKI ya, konsultan paten dan seterusnya. Kemudian di Belanda ada 5 gubernur atau governor itu yang 3 dari pemerintah, 2 dari organisasi, dan itu dipimpin oleh Menteri Kehakiman. Jadi ujiannya disusun oleh mereka, sertifikasi oleh mereka, tapi tidak semuanya uang itu dikelola oleh organisasi. Karena organisasi advokat dilarang mengkomersialkan pendidikan dan ujian. Apa yang terjadi? Pada waktu kita bikin undang-undang advokat, rupanya kita kurang pengalaman, itu kita biarkan dan kita tidak sadar waktu itu kita anggap yang jadi ketua wadah tunggal ini adalah ayah yang baik seperti Undang-Undang Dasar bilang 45 dulu bilang, ternyata bukanlah ayah yang baik gitu loh. Yang ini terus membangun oligarki kan menurut saya. Dari waktu ke waktu ingin menjadi ketua. Misalnya anggaran dasarnya kita dulu susun itu diikarin Pak Haryono, Bang Luyung dan seterusnya bilang bahwa ketua umum hanya boleh dipilih untuk 2 masa jabatan. Sekarang 2 masa jabatan hilang menjadi kayak Undang-Undang 45. Bisa dipilih kembali seterusnya sekarang. Nah ini yang tidak boleh menurut saya. Jadi sekali lagi otoritarianisme oligarki ini harus. Kita tidak melihat bahwa yang muda ini akan regenerasi ya, menggantikan kita yang sudah ini. Saya 12 tahun diikarin sebagai ketua hubungan luar negeri, capek. Kenapa orang mau seumur hidup gitu loh? Gak ngerti saya. Kecuali ada satu, uang. Ya. Permasalahan saudara satu lagi adalah yang paling serius menurut saya adalah dengan undang-undang advokat dan dengan wadah tunggal ini, mafia peradilan tetap berjalan dan makin parah, makin sistemik dan makin endemik. Suap sogok di mana-mana. Anak-anak muda diajarkan dalam kuliah-kuliah PKPA itu untuk menyuap dan menyogok. Itu menyedihkan sekali. Jadi ini harus betul-betul dirombak semuanya. Kita harus betul-betul apa yang dikatakan pemerintah sekarang ini revolusi mental. Nah menurut saya revolusi mental ini salah satu bisa diadakan dengan undang-undang advokat yang baru ini, yang dimana negara pun ikut beserta mengawasi verifikasi organisasi, sertifikasi, tapi bukan pemilihan pengurus seperti dulu dan bukan etika seperti dulu. Memecat nggak boleh pemerintah, ya hanya boleh sertifikasi dan kurikulum ujian, tetapi tidak boleh dalam kepengurusan pemilihan pengurus, tidak boleh disitu sama sekali. Disitulah yang kita namakan independensi. Bukan independensi ini sekarang uang masuk besar-besaran, bukan mengajarkan yang tidak benar, etika tidak dikelola dengan baik. Yang saya dengar sekarang
ratusan malahan ribuan perkara kode etik yang masuk ke pusat tidak diadili sama sekali. Bagaimana kita mau menegakkan kode etik kalau itu tidak dilakukan? Ya. Jadi saya pikir itulah kurang lebih yang saya ingin mengungkapkan mengenai gagalnya pada tunggal ini dan maraknya manusia peradilan dan juga maraknya oligarki itu. Jadi kita ingin lihat ke depan ada regenerasi kepengurusan ini dan yang mudah-mudahan bisa berpraktek sesuai dengan kemampuannya, bukan karena dia masuk ke satu organisasi dan bukan karena monopoli dan sebagainya. Terima kasih saudara-saudara, itu saja dari saya. Saya sama Bang Dul ini sebenarnya sama-sama, tapi beliau lebih senior. Beliau pernah dipecat waktu kena contempt of court ya Bang ya. Saya juga pernah kena contempt of court untuk sidang yang saya tidak hadiri pada waktu itu, Orde Baru. Jadi pada waktu itu saya pada ketua pengadilannya, kalau saya nggak bisa bersidang, saya laporin Anda ke jabatan, karena saya kepada sidang Anda kena. Cuma Bang Buyung agak sial pada waktu itu, sampai ke Belanda ambil doktor. Nah, waktu Orde Baru, saya sampai kapok mengkritik pemerintah. Karena tahun 80 saya katakan, pencurian sandal sampai di pengadilan yang besar-besar muat di kantor oknum polisi oleh katakanlah Anton Sujarwo, keluar telegram, sekaligus tidak bisa masuk ke polisi 5 tahun. Karena suka lapor-lapor polisi. Saya juga belum kapok, saya katakan Hakim H, terima duit 60 juta halaman 1 kopas Orde Baru. 5 tahun saya nggak bisa masuk ke pengadilan, hampir bangkrut sebenarnya kantor pada waktu itu. Dan saya juga akhirnya waktu itu saya laporkan militer hak permulaan. Saya diculik di Lampung, di listrik, tapi masih saya beracara karena Tuhan masih kasih saya hidup. Memang advokat itu banyak tantangan. Cuma sekarang saya katakan, Anda lihat di sini, pengacara muda yang lulusan PKPA kantor saya itu sudah 3 tahun nggak dapat praktek. Ada puluhan orang. Mungkin karena saya disentimen oleh katakanlah ketua dewan kehormatan sehingga dapat nasib di skor 1 tahun. Untuk Elsa yang mengambil klien saya, jadi terbalik-balik keadaan. Jadi memang kuncinya dari gerakan otoriter otak buat adalah duit, PKPA, itu aja. Tapi memperjuangkan nasib advokat, misalkan kita bawa pensil, bawa pulpen aja di KPK, dia nggak bisa bikin apa-apa. Bawa ahli aja di KPK, pada pasal 65 mengatakan ahli tersangka bisa mengajukan ahli. Itu selalu dilarang. Jadi equality itu tidak ada. Makanya saya pikir ini ketika multibar mereka terjun ke jalanan tidak mau membahas katakanlah rancangan undang-undang advokat secara ilmiah. Tempatnya kan di MK kalau mau. Itu hanya karena ujung-ujungnya duit. Karena itu ratusan miliar mereka hasilkan. Ya, sekolah saya 7 profesor yang ngajar, saya nggak tahu salah saya apa. Ditutup sekarang. Sedangkan kalau si Moran kan udah jelas. Polisi mengatakan dia tersangka. Saya datang ke polisi, apa salah saya? Ada laporan apa aja? Apa laporannya? Ada yang palsukan ternyata. Siapa yang palsukan? Akhirnya ketahuan namanya dikit. Loh, apa salah saya? Tapi sudah keburu ditutup karena mungkin sekolah saya maju. Yang kasih izin adalah dikti. Yang praktek mereka itu juga salah. Padahal anggota AI ada berapa ribu? KAI berapa ribu? Kalau bukan soal duit, mereka nggak terjun ke jalanan, pakai toga dan lain sebagainya. Jadi ya, pikir-pikir kok ilmiah lah. Kalau rancangan undang-undang nggak setuju, bahaslah secara katakanlah advokat, profesi yang mulia. Kebetulan juga Bang, saya juga presiden dari Justice for the Poor, makanya saya bela perkara di mana-mana yang kayak di Jombang, saya bela berita apa semua itu tanpa duit sama sekali. Jadi apa yang saya mau katakan, multibar bukan mereka nggak setuju, duitnya. Itu aja. Jadi ujung-ujungnya uang. Kapan mereka berjuang untuk kita? Bawa pulpen ke KPK nggak boleh loh. Itu kan otak Sibuan nggak bisa bikin apa-apa kalau begituan. Makanya saya bilang anggaran dasar daripada orang. Kemarin saya keluar karena saya sudah tahu saya ada laporkan 10 orang melanggar politik. Tidak dijalankan. Saya berperkara di pengadilan Jakarta Barat antara para advokat. Otak Sibuan jadi ahli di seberang sana. Itu kan sudah jadi partisan kan, mestinya nggak boleh itu melanggar politik. Antara advokat, kita buat perdata, dia jadi ahli di sana. Di mana etikanya? Padahal dia pemimpin kita. Makanya kemarin pengadilan agama bilang saya nggak boleh sidang. Saya bilang kasih surat penetapan. Nggak berani mereka karena ada surat
dari Mahkamah Agung sendiri yang bisa berperkara yang sudah disumpah tanpa memandang dari organisasi mana. Saya udah tahu, saya berperkara lawan-lawan kalah, saya dilaporin ke Kode Etik. Saya udah tahu ujung-ujungnya di mana. Ujung-ujungnya saya mau dipecat seumur hidup supaya nanti tidak akan di mana-mana. Saya keluar duluan. Mereka bilang sialan kali gisakannya lebih panjang dari kita katanya. Jadi supaya Anda tahu ujung-ujungnya cuma duit. Itu benar yang dikatakan rekan-rekan saya. Dan memang saya sudah pegang banyak orang yang lawan perkara dari semua rangkir itu dipecatin semua di Kode Etik. Jadi makanya saya pikir apa yang dikatakan pendahulu senior saya multibar, karena kalau sekarang kekuasaan di tangan Ota Hasibuan dan power tend to corrupt. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih para senioren. Kita sudah mendengarkan semuanya bahwa benar ternyata ada persoalan-persoalan yang sangat mendesak untuk diselesaikan menyangkut kehidupan advokat dan organisasi advokat di Indonesia. Ada monopoli, otoritarisme, oligarki, ada hak hidup yang dirampas, hak mencari nafkah yang dirampas, hak konstitusional yang dirampas seenaknya, ya, dan ada permainan duit yang menjadi orientasi mengurus organisasi. Ini persoalan-persoalan yang ternyata menjadi bagian kenapa kita semua mendorong DPR untuk secepatnya mengesahkan RUU Advokat menjadi undang-undang. Karena kami meyakini bahwa begitu undang-undang disahkan atau RUU disahkan menjadi undang advokat, maka problem-problem yang tadi disampaikan oleh para senioren yang akan bisa diselesaikan. Tetapi ada satu hal yang tadi menggelitik kami tentang bagaimana seorang bertahan menjadi pimpinan organisasi, Bang. Pak Afran capek 12 tahun jadi ketua hubungan luar negeri dan seterusnya. Tapi Bang Buyung, insya Allah alhamdulillah ini untuk pimpinan KAI dan IKADIN, Presiden Kongres Sepak Indonesia yang sekarang cucu Sanjaya Hernanto, saya kira tidak akan seperti itu, Bang. Dia berkomitmen hanya akan memimpin KAI ini 5 tahun. Dia adalah Presiden KAI yang sudah berhasil mengambil alih secara sangat demokratis dari tangan Indra Sanlubis. Tetapi sayangnya kami bertiga, saya, Bang Buyung, Pak Cucu ini dipecat oleh Indra Sanlubis. Ini barusan saya baca juga ini BPM-nya ini. Aneh juga, mereka sudah punya legalitas memecat karena nggak mau diambil alih kekuasaannya. Iya, Bang. Sahanu mau mecat dan bikin ketua harian segala. Nah, itu yang anehnya. Itu Prof. J, realitanya seperti itu. Jadi aneh-aneh saja gitu. Tetapi itulah yang nanti akan kita selesaikan. Rekan-rekan wartawan, saya kira ada dikasih kesempatan untuk sesi tanya jawab kepada Bapak di depan. Kami persilahkan untuk sesi